di Masjid Al-Azhar menggantikan Ustadz Fauzi di Masjid Hasanuddin Majdi. Biasa ulun mengisi kajian di sana di Hasanuddin Majdi biasanya. Setiap subuh Rabu, subuh Sabtu ngajar tajwid, baca Quran di masjid sana. Dikabari Ustadz Fitri diminta supaya bisa menggantikan beliau kemarin. Alhamdulillah dengan kehendak Allah, dengan segala kemudahan bisa sampai tepat pada waktunya. Kada terlambat dan kada tersesat karena mengikuti Google Map. Jadi kalau ada peta itu nyaman Pak ya. Insya Allah kalau kita bisa baca peta itu kada tersesat. Tapi kalau kada kok membaca peta tadi nyasar kemana-mana juga ya. Itu Google Map itu peta. Nah, sekarang judul kita adalah Al-Quran Peta Kehidupan. Pas benar judulnya. Kalau tadi bertanya pian-pian, kada nyasar kah Pak? Pastor kada nyasar kah? Alhamdulillah kada jalur. Karena ada peta yang dibaca, bisa membaca peta. Kalau kada kau membaca peta nyasar. Kalau tidak ada peta bisa nyasar. Tapi dengan ada peta tadi Google Map dimudahkan oleh Allah. Al-Quran itu Google Map kehidupan kita supaya jangan nyasar. Supaya jangan nyasar, supaya tetap ada di jalan yang lurus. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasya min ibadina innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Surah 42 Asy-Syura ayat yang ke-52. Dan demikianlah kata Allah, wa kadzalika auhayna, kami jadikan wahyu Allah Al-Qur'an itu ruham min amrina, ruh. Jadi Al-Quran itu ada ruh di dalamnya Pak. Sama seperti kita ya Ibu. Jadi manusia dan Quran itu ada persamaannya. Apa sama-samanya? Allah katakan, Allah jelaskan, manusia punya ruh, Al-Quran juga punya ruh. Ayatnya surah 42 ayat 52. Bahwa Quran kata Allah punya ruh. Yang namanya punya ruh itu hidup dia. Kita ini kalau ruhnya masih ada, tandanya hidup. Kalau ruhnya sudah dicabut, mati sudah kita. Sekarang kita bisa berkomunikasi karena sama-sama punya ruh. Kalau sama-sama punya ruh itu bisa melakukan komunikasi. Demikian juga Al-Quran itu. Kita bisa berkomunikasi dengan Al-Quran. Berkomunikasi lewat Allah, lewat Al-Quran. Itulah hebatnya ajaran Islam nih. Tidak ada ajaran seperti Islam nih yang memberi kesempatan kepada hambanya itu untuk melakukan dialog, untuk berkomunikasi. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila ada hamba-hambaku, abdi-abdiku bertanya tentang aku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Ada tanya jawab, ada enggak yang bertanya? Diajak berdialog oleh Allah lewat petunjuknya Al-Qur'an. Maka siapa yang dapat membaca Quran sebagai peta, dia akan ditunjukkan Allah kepada jalan yang lurus. Karena Quran itu Allah katakan, walakin ja'alnahu nura. Kami jadikan Quran itu sebagai cahaya. Dan cahaya itu fungsinya menerangi. Coba malam ini kita kumpul pajah lampu nih, gelap pasti kan, karena tidak ada cahaya. Tapi dengan adanya cahaya yang menerangi, lalu kita dapat melihat sesuatu dengan terang benderang, jelas melihat sesuatu. Ini kipas angin, ini AC, ini mikrofon, karena ada cahaya tadi. Al-Quran itu cahaya yang Allah berikan agar manusia jelas arah kehidupannya itu, tahu apa yang mesti dilakukan. Kalau tidak ada Al-Quran, Allah katakan kita ini tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman Pak Ibu sekalian. Sebelum datang Al-Quran, Rasul tidak tahu apa itu kitab Al-Quran, apa itu iman, tidak mengerti Rasulullah. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelumnya engkau Muhammad tidak tahu apa itu kitab Al-Quran, apa itu iman. Setelah datang Al-Quran baru Rasul paham, ini yang namanya petunjuk Allah, ini yang namanya iman. Dengan Al-Quran itu lalu iman tertancap kuat di dalam diri Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang ingin beriman tapi jauh dari Al-Quran, itu dipertanyakan imannya Pak. Dipertanyakan. Orang banyak mau beriman tapi tidak mau dekat dengan Quran. Bagaimana bisa menghadirkan iman sementara petunjuk untuk jadi orang beriman itu diabaikan. Petunjuk keselamatan hidup diabaikan. Banyak orang yang berpaling dari Al-Quran.
Lalu akibat keberpalingan itulah membuat manusia sempit, susah dalam kehidupannya ini. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa orang yang berpaling dari pengajaran Allah Al-Qur'an, ma'isyatan dongka, kami akan menjadikan hidupnya sempit, hidupnya susah. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita mau sadar kenapa hidup kita ini terasa sempit, terasa susah. Ada duit susah, magini kada berduit. Sedangkan ada duit aja susah, hidup sempit hati, apalagi tidak punya uang. Waktu jadi pejabat sempit, setelah berhenti sempit juga. Waktu bujangan sempit, setelah menikah sempit juga. Terasa hidup sempit, susah, serba tidak enak, serba tidak nyaman. Mengapa demikian? Allah katakan karena manusia berpaling dari petunjuk Allah. Itu yang membuat hidup kita terasa susah, terasa sempit. Karena Allah yang menjanjikan ini, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah akan kami jadikan hidupnya sempit. Wa yaumal qiyamati a'ma, dan nanti waktu hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan mata yang dibutakan oleh Allah. Lalu dia berkata, qala rabbi hasyartani a'ma wa kuntu basira. Ya Allah, kenapa aku buta padahal dulu aku dunia dapat melihat? Lalu Allah menjawab, qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha fal yauma tunsa. Demikianlah kata Allah, karena dulu datang ayat-ayat kami dibacakan, diingatkan kepada kalian, fanasitaha, namun kalian mengabaikan. Wa kadzalimal yauma tunsa, maka pada hari ini kata Allah gantian kamu yang diabaikan. Surah Toha, surah 20 ayat 124, 125, 126. Itu Allah jelaskan itu, bahwa orang yang berpaling jauh, tidak peduli dengan Quran, hidupnya akan sempit. Jadi selama ini yang membuat kita sempit itu Bapak Ibu, karena kita jauh dari Quran. Padahal Al-Quran itu Allah turunkan supaya hidup kita ini mudah, supaya hidup kita ini lapang. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ma anzalna alaikal Qur'an, tidaklah kami turunkan Quran itu litashqa, untuk membuat kalian susah. Artinya Quran turun itu supaya kita mudah, bukan susah. Segala kesempitan, kesusahan yang kita alami karena jauhnya kita dari petunjuk Allah Al-Quran. Itu yang membuat hidup kita susah. Orang di Palestina Bapak lihat, kita ini kalau punya ujian, itu Palestina itu banyak benar pelajarannya. Salah satu pelajarannya, kalau kita menghadapi ujian, kesulitan, masalah, tidak ada sebanding dengan ujian saudara kita di Palestina sana. Kita masalahnya paling gak ada duit benar ya. Duit kededa, itu benar masalahnya, paling kira-kira kurang duit masalah kita. Bujur atau bujur? Paling masalahnya kurang duit benar ya. Itu aja masalah kita Pak. Di Palestina Masya Allah Pak, masalahnya luar biasa, ancaman kematian setiap detik. Tapi lihat bagaimana mereka menghadapinya. Adanya orang tua meninggal anaknya, alhamdulillah masih tetap bisa senyum. Tangannya hilang, kakinya hilang, alhamdulillah, tangan kakiku sudah masuk surga lebih dulu. Tetap tersenyum. Seolah-olah hidup itu mudah bagi mereka. Malah mereka ingin mati. Lebih bagus kita mati jangan. Di surga banyak makanan. Nyaman dari surga daripada kita di dunia. Lebih enak di surga sana. Mereka berlomba-lomba ingin syahid, sebagaimana dulu zaman Rasulullah. Sahabat berlomba ingin syahid. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran dalam jiwa tadi Pak. Al-Quran dalam jiwa. Di negara dunia ini yang paling banyak penghafal Quran di Palestina sana. Itu paling banyak penghafal Quran. Mau jadi tentara Al-Qassam syaratnya paling tidak hafal 17 juz Quran. Baru kawat jadi tentaranya. Nah, coba kalau Indonesia tentaranya kayak itu, aman negeri kita nih. Tentaranya hafal Quran, polisinya hafal Quran, bupati hafal Quran sebelataan, aman negeri. Ini jangan kena hafal Quran, masih baca Quran aja peletak-peletok masih terbata-bata, bejuju orang Banjar tuh. Kayak apa? Itu membuktikan kita selama ini mengabaikan Al-Quran. Itu yang membuat hidup kita susah. Palestina
kita lihat susah, mereka biasa aja menghadapi ujian. Mereka tetap kuat. Tidak ada yang mengeluh. Tetap bisa mengucapkan rasa syukur. Karena keimanan tertancap kuat dalam jiwa, karena kedekatan dengan petunjuk Allah. Karena kalau orang sudah dekat dengan petunjuk Allah, Allah tanamkan dalam hatinya manisnya iman. Lezatnya iman itu terasa dalam hati. Jadi setiap kesulitan yang datang, sikapnya beda. Orang beriman itu beda dengan orang kebanyakan. Orang kebanyakan kalau ada masalah, dianggapnya itu masalah. Orang beriman menganggapi masalah itu sebagai kesempatan untuk dekat dengan Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut 29 ayat 2. Jangan kalian mengaku beriman sebelum diuji oleh Allah. Jadi iman itu perlu ujian. Perlu diuji, Pak. Maka orang semakin tambah iman, semakin ditambah Allah ujiannya. Itulah di Palestina. Kenapa bukan kita di Indonesia diberikan tugas seperti itu? Diberikan ujian seperti mereka. Allah tahu kadar iman kita tidak seperti mereka. Namun kita kayak Palestina tuh kada tahu apa yang terjadi, sudah banyak yang bunuh diri, ya, gila, stres dan sebagainya barangkali. Karena Allah tahu, dikirimkan masalah ke Palestina karena Allah tahu di sana orang-orang yang kuat imannya. Jadi pelajaran buat kita, malu kalau hidup banyak ngeluh, Pak. Kita jangan banyak ngeluh hidup ini. Jangan merasa hidup susah benar. Kenapa lah susah benar hidup inilah. Jangan banyak keluh kesah. Tidak apa-apanya ujian kita. Kalau benar ada iman dalam hati, maka tidak akan ada keluh kesah dalam jiwa kita. Allah turunkan Quran tidak membuat kita susah, untuk kita mudah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Untuk kita mudah. Tidak kami turunkan Quran untuk membuat kalian susah. Artinya Quran Allah turunkan supaya hidup kita jadi mudah. Al-Quran petunjuk yang mudah. Al-Quran itu petunjuk yang mudah, baik. Tapi kenyataannya kenapa kita merasa susah? Kok kalau kita baca Quran kok susah benar lah. Jangankan mau menghafal, mau paham, mau baca aja susah. Kenapa susah kita membaca Quran? Kenapa sulit kita membaca Quran? Padahal Allah katakan mudah. Mana diulang 4 kali dalam Quran, Pak. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mudakkir. Diulang 4 kali. Surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Sama ayatnya. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mudakkir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Dimudahkan oleh Allah. Fahal min muddakir, adakah yang mau mempelajarinya? Allah katakan Quran mudah. Tapi mengapa kita susah? Sebab yang pertama, karena kita terlalu cinta dunia. Kalau sudah orang cinta dunia, Bapak Ibu, itu Quran terasa susah buat dia. Mau dibaca tuh susah, berat. Membuka lembaran Quran ini lebih berat daripada mengangkat satu beras karung. Beras satu karung itu lebih mudah diangkat ketimbang mengangkat kertas lembaran Quran itu satu lembar nih. Kadang terbaca-baca Quran berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tidak pernah membuka Quran, terasa berat Al-Quran. Kenapa? Terlalu cinta dunia. Cinta dunia membuat Quran itu susah. Mau baca aja tidak sempat lagi, sudah haur begawi terus. Mulai pagi sampai sore begawi, malam lembur pulang, kadang terbuka lagi lembaran mushaf Quran. Berhari, berminggu, berbulan-bulan, kadang terbaca Al-Quran. Apalagi mau menghafalnya, membacanya aja kadang sempat. Karena terlalu disibukkan oleh dunia. Memang Quran mengatakan siapa yang sibuk dengan dunia, Quran jadi susah buat dirinya. Kenapa? Bisa jadi dalam pandangan orang yang cinta dunia, Al-Quran itu pun dipandangnya sebagai alat untuk dapat keuntungan dunia. Bagi orang yang cinta dunia, Al-Quran pun dipandangnya sebagai alat untuk mendapatkan dunia aja. Quran itu utamanya kan petunjuk untuk orang takwa. Ada juga orang baca Quran supaya dagangan laris, ada. Baca Quran niatnya supaya dagangan laris. Baca Quran niatnya supaya dapat rezeki banyak. Bukannya kada boleh.
Tapi tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya untuk bertakwa kepada Allah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu Quran petunjuk untuk jadi orang yang takwa kepada Allah. Bagi orang-orang yang cinta dunia, maka Quran dijadikannya alat untuk mendapatkan keuntungan dunia juga. Apalagi mau para pilkada nih. Quran pun jadi alat untuk mendapatkan dunia. Simbol-simbol agama itu dijadikan alat untuk mendapatkan dunia. Tiba-tiba datang ke masjid nyumbang karpet. Enggak pilkada, Bang. Nah, kayak gitu orang datang sini nyumbang Quran. Para pilkada sudah. Kalau limbah itu, Bang, ada datang lagi. Ini orang-orang yang memandang Quran sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan dunia. Maka orang seperti itu membaca Quran tidak dapat petunjuk. Orang-orang yang cinta dunia membaca Quran tidak dapat petunjuk Allah, tidak dapat petunjuk, Pak. Seperti orang yang kata Allah diberikan cahaya, lalu cahaya itu dipadamkan oleh Allah, lalu mereka dalam keadaan gelap. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Falamma adhat ma haulahu dhahaballahu min nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Lalu cahaya itu dimatikan oleh Allah, lalu mereka dalam keadaan zulumat, gelap, la yubsirun, tidak bisa melihat. Walaupun baca Quran tidak dapat petunjuk Allah. Kenapa? Cinta dunia. Cinta dunia membuat Quran jadi susah. Yang kedua, yang membuat Quran susah itu, Pak, terlalu banyak dosa. Terlalu banyak dosa itu yang membuat Quran itu jadi sulit buat kita. Sulit mau dibaca, sulit dipahami, sulit dihafal dan sebagainya. Susah mengamalkan karena terlalu banyak berbuat maksiat, terlalu banyak berbuat dosa, membuat Quran sulit. Padahal Allah katakan Quran itu peta kehidupan yang mudah untuk dibaca. Jadi sulit kalau banyak dosa. Karena kata Rasulullah, satu dosa menumbuhkan satu nuktah, titik hitam dalam kolbun kita. Berdosa lagi, tumbuh lagi satu. Mengeramput, tumbuh lagi titik satu. Membunguli orang, tumbuh lagi titik satu. Berjudi, tumbuh lagi. Menggibah, tumbuh lagi. Semakin banyak maksiat, semakin dosa, maka hati kita semakin hitam pekat. Kalau sudah hati hitam pekat, sulit menerima cahaya petunjuk Allah tadi. Terlalu banyak dosa. Maka kita banyak-banyak bertobat, minta ampun sama Allah supaya hati kita kembali bersih. Karena petunjuk Allah itu masuknya ke dalam hati, Bapak Ibu sekalian. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah memberi petunjuk ke dalam hatinya. Surah At-Taghabun 64 ayat 11. Allah itu memberi petunjuk bukan kepada otak kita, bukan kepada kepintaran kita, bukan pada kekayaan, tetapi Allah memberi petunjuk ke dalam hati. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah beri petunjuk ke dalam hatinya. Karena petunjuk masuk dalam hati, maka hati ini harus dibereskan dulu, Bapak Ibu. Hati kita harus kita bereskan. Jangan sampai hati itu ternoda, kotor, hitam, pekat, penyakit, keras, membatu, pada akhirnya bisa mati, tertutup mati, naudzubillah. Hati ini kalau dibiarkan terus bahaya, Pak. Hati itu kata Al-Quran mengatakan fi qulubihim marad. Hati itu punya penyakit. Kalau kita biarkan hati yang berpenyakit itu menjadi keras, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya hijarah. Kemudian hati itu mengeras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Batu di Mekah sana keras, hati Abu Jahal lebih keras dari batu. Keras hati tadi. Kalau kita biarkan hati keras yang membatu tidak mau kita hancurkan, dia bisa tertutup. Qulubuna ghul, hati mereka tertutup. Dan paling bahaya terakhir, kalau hati tidak mau dirapikan, tidak diperhatikan, Allah katakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah kunci mati hati itu. Dikunci mati, Pak. Kalau sudah hati kunci mati, ya tidak ada kawal lagi sudah.
Siapakah yang memberi petunjuk tidak bisa nerima lagi. Di Quran itu menjelaskan, didatangkan Rasul, orang mati itu didatangkan, dihidupkan lagi, orang mati berkisahnya, aku dikubur, disiksa, tetap tidak mau beriman. Hati sudah dikunci mati oleh Allah. Seperti orang-orang Israel itu hatinya sudah dikunci mati. Tidak bisa dapat petunjuk lagi. Na'udzubillah, kita insya Allah tidak demikian. Barangkali penyakit-penyakit aja yang ada. Masih berpenyakit aja. Nah, cepat-cepat diobati hati yang berpenyakit tadi itu. Cepat-cepat diobati. Dan salah satu obat yang terbaik, Bapak Ibu, rancak-rancak membaca Al-Quran. Sering-seringlah membaca Al-Quran. Itu kan ada lagunya kan, tombok hati ada 5 perkaranya. Obat hati itu ada 5. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Nomor 1 baca Quran baik. Perintah Allah yang pertama suruh baca, Iqra, suruh baca dulu. Siapa yang mendekatkan dirinya kepada Al-Quran, hidupnya akan dimudahkan oleh Allah. Sebaliknya yang berpaling dari Quran, hidupnya akan dibuat sempit, dibuat susah oleh Allah. Jadi kalau kita ingin hidup kita mudah, masalah datang juga Bang. Orang beriman tuh pasti datang juga masalah. Tapi karena ada iman, mudah menghadapi masalah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahannya. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Selama kita punya iman, Allah memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Syaratnya itu dekatkan diri kita dengan petunjuk Allah Al-Quran. Kalau mau hidup kita dimudahkan, dekatkan dengan Al-Quran. Sadari dengan benar bahwa yang membuat kita susah selama ini adalah karena jauhnya kita dari petunjuk Allah. Itu yang membuat hidup kita susah. Al-Quran Allah turunkan supaya manusia mudah. 4 kali mudah. Yang pertama Pak, insya Allah nih, hidup kita nih akan dimudahkan oleh Allah. Coba buktikan kalau kalian percaya. Hidup kita akan dimudahkan oleh Allah, dunia dan akhirat. Kunci pertamanya supaya mudah kata Allah, baca Quran dengan benar. Itu dulu kuncinya. Supaya hidup jadi mudah Pak, supaya Quran itu jadi media yang memudahkan hidup kita di dunia akhirat, kunci pertamanya baca Quran dengan benar dulu. Ini kalau mengaji seperti ini nyaman, sambil bersandar di tiang bisa, sambil guring-guring bisa juga, nyaman kalau begini. Coba kalau sudah belajar Quran tuh nah ini biasa Pak, kalau mengaji ini rame orang nih. Coba ajak program belajar mengaji, itu orangnya kabur. Kenapa kabur? Takut ketahuan kalau bisa mengaji. Coba pas belajar mengaji tuh, kada kau guring Pak, apalagi pas parak giliran kita, nah jantung nah, kedegup jantung tadi itu, hendak copot jantung apa nih? Kalau tidak salah pengalun, kawan kiri kanan salah sudah aja. Ulun di Majedi sana Pak, asal di Majedi, di masjid di Banjar, itu mengajari yang ujul aja nih pensiunan, usia 60 tahun ke atas, 65, 67, 70, 72, kai baru belajar mengaji. Ada yang pensiun Pak, bujuran pensiun itu tamat selesai pensiun, kada tahu alif bata tuh kada tahu. Mana bas, mana nun tuh kada tahu tuh, terbalik-balik. Ba dibacanya nun dibacanya ba. Wow, jarulun berapa umur kai ini Pak? Kai 67 tahun. Kemana aja kai ini jarulun? Sudah 67 tahun belum bisa mengaji, belajar sebelum mati jarulun. Akhirnya sudah belajar Pak. 4 tahun 5 tahun, alhamdulillah. Sekarang menginjak usia 70 tahun sudah mengaji. Jangan sampai kita mati tidak bisa membaca Quran. Na'udzubillah. Itu gelap kuburan, itu kada ada cahayanya. Garisi kata-kata ulun nih. Nah, Quran itu cahaya. Walakin ja'alnahu nura. Quran itu cahaya. Kalau orang tidak baca Quran, kuburannya gelap gulita karena tidak ada cahayanya. Kalau cahaya dunia kan lampu ini Pak, tapi cahaya di alam kubur itu Al-Quran tadi itu. Orang yang selama hidup tidak pernah buka Quran, gelap kuburannya, na'udzubillah. Ini kunci supaya hidup kita mudah dunia akhirat. Yang pertama, baca Quran dengan benar Pak. Surah Al-Baqarah ayat 121.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami datangkan kitab Al-Qur'an, yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka itu membaca Quran dengan benar. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itu yang beriman kepadanya. Ulun tanya, Al-Quran rukun apa Bapak Ibu? Al-Quran itu rukun Islam atau rukun iman? Rukun iman. Beriman kepada Allah, malaikat, pada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, qada dan qadar. Beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab Al-Quran tidak sekedar mengatakan ulun yakin Quran dari Allah. Mengatakan kayak itu orang kafir kan bisa juga. Siapa aja bisa mengatakannya. Ulun yakin bang Quran itu dari Allah. Bagus itu. Tapi bisa baca kada? Amun yakin-yakin aja bisa baca kada bisa? Yakin apaan? Kada pernah membaca. Allah katakan orang yang beriman kepada Quran itu haqqa tilawatih. Mereka membaca Quran dengan benar. Ulun tanya yang di sini sudah benar belum bacanya? Yang merasa belum benar segeralah belajar sebelum mati. Ulun ingatakan, ulun menyampaikan pesan Allah. Al-Baqarah, pen catat nih kuat-kuat. Al-Baqarah ayat 121. Itu buka, yang punya handphone buka. Baca aja ayatnya langsung. Bapak lihat sendiri. Orang-orang yang kami datangkan kitab Al-Quran, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Mereka itu yang beriman kepadanya. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang ingkar, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi kalau orang kada mau membaca, Pak, kada bisa membaca, mohon maaf ya, dalam pandangan Allah masih dipandang sebagai orang yang ingkar. Tandanya iman, baca Quran dengan benar. Tadi kan peta kehidupan. Kalau petanya kada kau dibaca, nyasar kada Pak? Ibu-ibu kalau petanya kada kau dibaca, kita sampai dak ke tujuan atau nyasar, kita sesat. Sesat. Orang petunjuknya kada kau dibaca. Peta kehidupannya tidak bisa dibaca, nyasar dalam kehidupan. Orang tidak bisa membaca, bagaimana? Tuh ada rambu-rambu lalu lintas tuh nah. Kada kau membaca, ada panah di depan, ada jurang petunjuknya. Kada kau baca, kita tidak bisa membaca, masuk jurang. Mati masuk jurang. Gara-gara kada bisa membaca. Jadi membaca ini jangan dianggap sepele. Itu sebabnya wahyu pertama turun suruh baca. Iqra, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang mencipta. Suruh baca dulu. Jadi jangan banyak kajian, jangan tinggi-tinggi banar. Kajian tinggi-tinggi melangit mengaji ya kada bisa. Banyak orang tuh kajian melangit tinggi-tinggi baik, mengaji kada bisa. Saking tingginya kada sholat lagi ada juga. Ada. Saking tinggi kajian kada sholat lagi dah. Apa sudah ajar? Sampai sudah ajar. Tamat sudah ajar. Ini sudah Allah tekankan di Quran Pak. Dalam Quran Allah katakan dalam surah Az-Zukhruf 43:36, siapa yang berpaling dari Quran, kami biarkan setan menyesatkannya. 43:36. Wa man a'rada an dzikri nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa orang yang berpaling dari pengajaran Allah Al-Quran, kami biarkan setan menyesatnya, dan setan itulah yang menjadi teman qaribnya. Allah biarkan Pak setan menyesatkannya, dan setan itu menjadi teman qaribnya. Nah berkawan sama setan kayak Pak. Itu Bang tadi itu. Ketinggian kajian ujung-ujungnya gak ada sholat. Kenapa kata Allah? Kami biarkan setan menyesatkannya. Dengan sepengetahuan Allah dibiarkannya orang itu disesatkan oleh setan, dan setan sebagai teman karibnya. Apa penyebabnya? Berpaling dari Al-Quran. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Nanti ayat 37 begitu sambungannya. Dan kata Allah, dan sesungguhnya setan itu benar-benar menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, sementara manusia tadi merasa bahwa dia dapat petunjuk, padahal sesat.
Tapi dia merasa dapat petunjuk, padahal dia tersesat akibat berpaling dari Al-Quran. Ayo Bapak Ibu, mulai malam hari ini dengan datangnya ulun nih, ayo belajar Quran. Yang belum bisa baca, belajar bisa baca Quran. Yang sudah bisa baca, setiap hari baca Quran. Saban hari baca Quran. Jangan seminggu sekali. Jangan seminggu sekali. Setiap hari selagi punya waktu baca Quran. Allah menyuruh tuh terus menerus, Pak. Yatslu itu fi'il mudhari, artinya terus menerus baca Qurannya. Yatslunahu haqqa tilawati, terus menerus membaca Quran dengan benar. Setiap hari punya waktu, punya kesempatan, lagi begawe, nunggu warung, pas pembeli belum datang, ambil Quran mengaji dulu. Datang pembeli, tutup Quran, pembelinya berangkat, sambung lagi. Sibukkan mulut kita dengan zikir, fadzakir bil Quran. Ingat Allah dengan Quran. Sibukkan diri kita dengan Al-Quran, Pak. Orang yang bersama Quran, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dekat kepada Allah, dekat kepada Rasul, dia pasti dekat dengan Al-Quran. Maka hadis menyebutkan iqra'ul Quran, baca Quran kata Rasulullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, sungguh Quran itu datang pada hari kiamat syafi'an, memberikan syafaat. Syafaat itu nanti dari Rasulullah, memberikan syafaat kepada umatnya. Quran juga memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Itu hadis Rasulullah, hadis sahih. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, sungguh Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat dan sebagai teman, sahabat yang menemani kita dalam kubur. Al-Quran tidak pernah meninggalkan kita, Pak. Kalau kita dekat dengan Quran, dia selalu menemani kita. Dunia, di alam kubur, sampai kita di surga, Quran menemani. Baca Quran naik, baca Quran naik. Sesungguhnya kata Rasulullah, kedudukanmu sampai di mana akhir bacaanmu. Naik, naik, naik. Maka orang yang hafal Quran, Pak, tinggi kedudukannya. Man ahlul Quran kiramin baroroh. Siapa orang yang ahlul Quran, dia bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Walakin yakrul Quran yatata'ta lahu ajraini. Tapi bagi orang yang baca Qurannya terbata-bata, bejuju-juju tadi itu, baginya 2 pahala. Dapat pahala juga. 2 jadi ayat 2. Lahu ajraini, baginya 2 pahala. Baginya 2 kebaikan. Quran tidak pernah meninggalkan orang yang dekat dengannya. Membela, memberikan syafaat, memberikan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kami turunkan Quran penuh dengan keberkahan. Yang bersama Quran turun berkah buat dirinya. Al-Quran adalah rahmat dari Allah. Inna fi dzalika la rahmah. Sungguh dalam Al-Quran terdapat rahmat Allah yang besar. Baca Quran, Pak, saban hari. Baca Quran saban hari. Baik, mulailah dengan membaca Quran dengan benar. Itu yang pertama. Berapa menit lagi nih Isya nih? Ini masih ada 3 lagi nih. Hah? Masih ada 3, lanjut atau kita stop aja? Dapat 1 aja pian paling kada dulu. Baca Quran dengan benar itu tanda iman. Kalau merasa baca Quran belum benar, segera belajar. Belajar, Pak, cari gurunya. Di masjid kita buat program belajar membaca Quran. Bukan untuk kanak-kanak, bukan TK, bukan taman kanak-kanak, tapi TK, taman kai-kai. Karena kai-kai ini banyak juga yang kada bisa mengaji. Taman kai-kai di Banjarmasin ulun buat TK itu taman kai-kai. Ternyata mengajari kai-kai ini lebih ngalih lagi kalinya. Lebih nyaman mengajari kekanakan anak TK. Ulun, Pak, ngelola sekolah tapis Quran di Banjarmasin. Namanya Taman Cinta Quran. Ada TK, SD, SMP, SMA. Itu anak TK, Pak. Tamat TK hafal 3 juz sudah. Tamat TK, umur 3 tahun dia masuk TK. Tamat TK tuh ada yang hafal 3 juz Quran. Tamat TK. Tamat SD ada yang khatam 30 juz Quran. Nanti lain kali kalau pengen ulun bawa ke kanakannya ke sini. Nah. Dengarkan anak SD sudah hafal 30 juz Quran. Tamat SMP hafal 30 juz. Kalau kita jus apa? Jus mangga, jus jambu, jus melon. Ibu-ibu, ayo dekat dengan Quran. Kalau mau hidupmu bahagia, hidupmu mudah, hidupmu lapang, dekat dengan Al-Quran. Mulai dari mana memulainya? Mulai dengan membacanya dulu.
Jangan langsung mau tinggi-tinggi kajiannya. Mulai dengan membaca Quran dengan baik dulu. Baca Quran dengan hak tilawati. Baca Quran dengan benar. Bagaimana caranya supaya benar baca Qurannya? Ya panggil gurunya yang bisa mengaji, belajar kita. Jangan malu-malu Pak. Kalahkan malunya. Ada apa-apa kita malu sekarang daripada masuk kubur disiksa malaikat. Bagus kita malu ya ini. Dan tidak perlu malu. Mengakui kekurangan itu tidak perlu malu. Mengakui kelemahan, mengakui kesalahan tidak perlu malu. Belajarlah. Tadi Allah katakan Quran mudah. Walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal min mudakkir. Dan sungguh telah kami mudahkan Quran, adakah yang mau mempelajarinya? Kuncinya satu aja, Pak. Asal mau belajar aja. Asal mau belajar aja. Kuncinya satu aja. Asal mau belajar. Kuncinya satu aja, kemauan. Asal sudah punya kemauan kita buktikan dengan usaha kerja keras, maka janji Allah pasti benar. Quran itu dimudahkan buat kita. Kalau sudah kita mulai baca Quran dengan benar, nah nanti Bapak lihat bagaimana perubahannya. Quran itu kan obat, Pak. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan telah kami turun Quran sebagai syifa, obat. Kalau kita minum obat, Bapak Ibu, dosisnya itu kalau salah sehat atau tambah sakit? Bapak Ibu, kalau kita minum obat nih, nah, dosisnya salah, itu sehat atau tambah sakit? Tambah sakit. Itulah yang menyebabkan kita selama ini kenapa baca Quran masih penyakitan juga. Dosisnya salah. Karena tepat dosisnya. Salah-salah dosisnya. Ukurannya salah. Harusnya dibaca kop, dibacanya kap, salah dosisnya. Lalu tambah penyakit. Oleh sebab itu baca Quran dengan benar supaya dia menjadi obat. Kalau kita membaca Quran dengan benar, Pak, dia memperbaiki sel-sel saraf kita nina. Diperbaiki itu zahir batin. Quran memperbaiki. Kalau mau sehat zahir batin, Pak, baca Quran, tapi baca dengan benar. Akan membuat sehat zahir batin kita. Allah yang menerangkannya. Karena Quran itu obat penawar. Kalau obat jadi minum dengan tepat, dosisnya tepat, dia akan menyembuhkan penyakit kita. Baca dia dengan benar, akan sembuh, Pak, segala macam penyakit zahir batin kita. Sehat, Rasulullah itu lihat Rasulullah, sehat zahir batin. Kenapa? Quran sudah dibacanya dengan benar. Nah, mudah-mudahan kita mulai malam hari ini semangat untuk belajar Quran ini semakin tumbuh, Pak. Satu aja syaratnya, asal mau aja. Asal mau aja. Waktu ulun haji tahun 2011, ulun pergi haji 2011, Pak. Sering ketemu sebelah ulun orang Irak. Usianya 70 tahun waktu itu. Orang Irak, 70 tahun. Jadi ulun sering, bahasa kita tuh tasmi, mendengarkan hafalan. Ulun mengulang hafalan, dia mendengarkan pakai Quran, mengecek hafalan ulun kalau salah, dibujurinya kalau salah. Tiba-tiba gantian, dia juga menyetor hafalan, ulun cek hafalannya. Ternyata kai tadi 70 tahun hafal Quran juga. Bapaknya hafal Quran juga. Ulun tanya, usia berapa mulai menghafal Quran? Di usia 60 tahun. Di usia 60 tahun menghafal Quran, 70 tahun hafal 30 juz Quran. Pian-pian juga bisa kalau kayak itu. Bisa, asal mau aja. Asal mau aja. Jadi susah, kenapa susah? Dunianya terlalu banyak. Itu ngalih jadinya menghafal. Ada masuk-masuk, virusnya banyak di sini nah. Hang sudah. Komputernya hang, banyak virus. Di kepala banyak virus sudah. Kredit mobil belum lunas, kredit motor lagi, tagihan ini, tagihan itu. Nah, banyak hang, banyak virus, ngalih menghafal Quran. Kalau anak-anak kecil, Pak, mudah cepat yang kayak gini nih, sebentar dia hafal Quran. Jadi kalau anak mau menghafal Quran, sejak usia dini disuruh menghafal Quran, Pak, sejak kecil. Sejak usia 2-3 tahun sudah mulai menghafal Quran. Jangan terlambat. Cukuplah kita-kita yang terlambat. Anak cucu kita jangan terlambat. Mereka dekatkan dengan Quran supaya mereka dalam keberkahan, hidupnya dijaga, dilindungi oleh Allah. Itu janji Allah. Quran itu garansi, jaminan dari Allah yang bersama dengan Quran dijamin oleh Allah keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Jadikan Quran betul-betul sebagai peta dalam kehidupan kita ini yang menuntun kita untuk sampai kepada tujuan hidup kita. Kita nanti mati bertemu Allah.
Itu tujuan akhirnya Pak. Tujuan akhir hidup kita ini kayak apa? Kita mati ketemu Allah. Gimana caranya itu? Al-Quran itu yang menunjukkan jalannya. Wa yahdiyaka siratan mustaqim. Ini Quran petunjuk agar kita di jalan yang lurus. Quran petunjuknya Pak. Insya Allah orang bersama Quran jalannya dituntun, dibimbing oleh Allah. Taraktu fikum amrayni tamassaktu biha la tadilu biha abada, kitabullah wa sunnatin nabi. Hadis Rasulullah. Kutinggalkan dua pusaka. Siapa yang berpegang teguh kepada dua pusaka ini tidak pernah sesat selama-lamanya. Lan tadillu bihi abada. Apa itu? Kitabullah wa sunnatin nabi. Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Al-Quran dan sunnah baik. Baca Quran, hidupkan sunnah Rasulullah. Itu kita tidak sesat, dibimbing oleh Allah dalam kehidupan. Sebaliknya, yang meninggalkan dua ini pasti dalam kesesatan hidupnya. Dalam kesesatan. Ayo, kunci pertama supaya Quran itu mudah buat kita Pak, bacalah dia dengan benar. Akan kalau kita baca Quran dengan benar, dia akan memperbaiki sendi-sendi kehidupan kita. Rumah tangga akan jadi harmonis. Anak-anak jadi anak-anak yang baik, soleh, soleha, hafiz-hafizah Quran. Kehidupan kita akan dijaga, dituntun oleh Allah tuh ketika kita sudah mulai benar membaca Al-Quran tadi itu. Sudah azan ya? Itu belum azan? Itu benar ya. Yang kedua aja nih. Ini ada 4 nih, karena 4 mudah. Yang kedua Pak, supaya Quran itu mudah buat kita pahami dengan benar. Setelah dibaca dengan benar, yang kedua dipahami dengan benar. Kalau untuk menafsirkan Pak, itu orang-orang tertentu yang bisa. Harus 15 persyaratannya. Harus jago bahasa Arab, nahwu, shorof, mantik, balaghah, tahu ilmu asbabun nuzul. Banyak syarat, 15 persyaratan. Tapi kalau untuk memahami syaratnya kada banyak Pak satu aja syaratnya. Kalau untuk kita bisa paham Quran, syaratnya cuma satu aja. Apa syaratnya satu tadi Pak? Hati kita diperbaiki. Hati aja dibaiki Pak. Jangan dendam sama orang, jangan ada dengki, jangan sirik, jangan iri hati, jangan penyangitan, jangan setumat-tumat marah, jangan. Ini ibu-ibu misalnya mengaji rancak tapi penyangitan kada ampe-ampe juga. Contoh misalnya rajin mengaji, menyangit rajin juga di rumah. Coba dengan kita mengaji seperti ini, kita perbaiki hati kita. Segala macam keburukan itu kita hilangkan, ganti dengan kebaikan. Pemarah ganti dengan penyabar. Yang pendendam, pendengki berganti dengan penyayang. Hilangkan keburukan, bersihkan hati kita itu. Kalau hati kita bersih, kita mudah menghayati, mentadaburi Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah kalian tadabbur Quran? Tidakkah kalian menghayatinya? Tidakkah kalian memahaminya? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati kalian sudah terkunci? Orang yang tidak mau memahami Quran, hatinya bisa terkunci. Surah 47, surah Muhammad ayat 24. 47 ayat 24. Pahami Quran. Bagaimana cara memahaminya? Am ala qulubin aqfaluha. Hati tadi, jangan akfal, jangan kapalan, jangan keras hati tadi, lembut hati. Amun ada orang mengingatkan, senang kita Pak. Itu tanda orang yang sudah mulai hati hidup tuh kalau dengar yang kayak gini nih, hatinya gembira, senang, bahagia. Alhamdulillah, aku diingatkan. Alhamdulillah. Ini bedanya merespon hati Pak. Kalau orang yang hati baik merespon, dia bersyukur, dia senang, dia gembira. Tapi kalau sudah orang hatinya keras, hatinya kapalan, lain responnya, wah, bina harat benar aja bapandir, bina menyangit-nyangit benar bapandir, tersinggung aku ya, menyambati kalian bisa mengaji, tersinggung benar aku nih ya. Ini responnya beda Pak. Kita buat hati kita merespon dengan baik. Respon dengan baik. Itu tanda orang yang punya hati yang baik itu kalau dikasih pesan nasihat mau mendengar Pak. Fastami lima yuha. Fastami, maka dengarkan lima yuha, apa-apa yang diwahyukan. Yuha, wahyu itu hidup. Artinya kalau orang senang mendengar Pak, hidup hatinya tadi. Hati itu akan hidup. Orang yang senang mendengar itu hatinya hidup. Itu dalam Quran, dalam surah Toha ayat 14, surah 20 ayat 14 itu. Fastami' lima yuha.
Dengarkan petunjuk Allah supaya hatimu hidup. Dengarkan petunjuk Quran supaya turun rahmat Allah. Wa idza qur'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Quran dibacakan, dengarkan, perhatikan, la'allakum turhamun, supaya turun rahmat Allah. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini turun rahmat Allah buat kita seberataan. Ayo, pesan yang pertama ulun, mulailah perbaiki kualitas bacaan Al-Qur'annya. Yang kedua, sedikit demi sedikit mulai pahami isi Al-Qur'an. Cara memahaminya Pak, insya Allah tidak sulit. Supaya paham itu tidak sulit, bagaimana caranya? Nanti ulun akan ajarkan. Bukan ulun ajarkan, kita akan diskusikan. Bagaimana caranya supaya Quran itu mudah. Nanti insya Allah kalau ulun terangkan, biar mudah aja. Mudah aja memahami Quran. Karena Allah katakan Quran itu tidak susah Pak, mudah. Kita yang membuat dia jadi susah. Kayak apa caranya supaya Quran itu jadi mudah? Nanti kita belajar. Quran juga yang menerangkan, lakukan Quran ini kata Allah, maka Quran akan dimudahkan bagimu. Lakukan hal-hal ini, maka Quran itu akan dimudahkan bagimu. Dan itu juga akan memudahkan hidup kita. Kalau sudah Quran mudah kita baca, mudah kita pahami, maka kita pun akan mudah dalam kehidupan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.